revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Saya sekarang akan bercerita soal kejahatan keuangan yang sedang marak terjadi. Yang terakhir adalah dibebaskannya pemilik Indosuria, Henry Surya, di pengadilan. Itu menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa sampai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ya tidak perlulah menghormati putusan pengadilan karena putusan pengadilan ini sungguh-sungguh melukai korban yang tertipu dalam bahasa saya karena dia menanamkan modalnya di Indosuria dan ternyata semuanya adalah zong, tidak ada hasilnya sama sekali. Kali ini saya telah bersama dengan Bapak Ricky Firmansyah Jong. Dia adalah Wakil Ketua Aliansi Korban Indosuria yang akan coba bercerita apa yang dialami dan bagaimana ceritanya sampai terjerumus dalam surat tabungan berjangka yang ternyata itu bohong-bohongan. Gimana kabar Pak Riki? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Kena berapa dalam Indosuria ini? Aku dan keluarga kurang lebih 4 miliar Pak. 4 miliar? Miliar Pak. Itu uang dari mana? Uang tabungan yang dialihkan? Uang tabungan. Jadi biasanya kan kita dulu ngumpulin sedikit demi sedikit di bank, lalu kita coba masukin deposito di bank, lalu pada suatu ketika marketing bank menawarkan kita suatu produk baru, dia bilang ada Indosuria nih, ada simpanan berjangka, dia bilang. Dia nggak pernah sebut ini adalah suatu koperasi, dia selalu cuma bilang Indosuria punya produk simpanan berjangka. Di bayangan kita simpanan berjangka ya bank, seperti itu. Itu 4 miliar uang dari Pak Riki dan keluarga. Yang awalnya itu ditanam, disimpan di deposito, di produk-produk perbankan. Betul. Kemudian karena ada bujuk rayu dari marketing bank, akhirnya baru kita tertarik karena dia tunjukin portofolionya perusahaan ini, dia kasih lihat bahwa oh ini perusahaan yang bonafit. Perusahaan ini sudah berjalan lama, dikasih tahu nih ada cabang di sini, ada gedung sendiri di sini, dan kita oh iya betul ya, gedungnya banyak ya, besar-besar ya. Kita pikir oke ini perusahaan kayaknya bonafit gitu, nggak mungkin bukan perusahaan yang abal-abal lah seperti itu. Pak Riki kan juga berbackground advokat ya? Betul. Sama sekali ketika marketing bank itu menawari itu nggak punya kecurigaan ini zong atau ini penipuan? Marketing bank ini berhubungan dengan saya dan keluarga. Oke. Itu bertahun-tahun. Oh. Bukan baru kenal, nawarin, kita percaya. Udah lama kenal? Sudah lama kenal. Oke. Bertahun-tahun. Dan berdasarkan cerita-cerita korban-korban yang lain, rata-rata juga begitu. Marketingnya adalah bukan marketing baru kenal, dia tawarin oke masuk, enggak. Rata-rata adalah mereka-mereka yang sudah berhubungan dengan nasabahnya dengan jangka waktu yang sangat panjang. Dan Pak Riki juga menanamkan uangnya di banknya itu? Betul. Di bank itu, lalu kemudian si marketing bank itu menawarkan produk yang sekarang terbukti itu zong gitu ya? Zong ternyata. Oke. Setelah itu zong, terus marketingnya gimana itu? Kalau marketing saya sejauh ini masih berkomunikasi sama saya. Masih suka tanya ini bagaimana perkembangannya. Karena berdasarkan pengakuannya dia, dan ada juga marketing-marketing itu yang menjadi korban juga. Oke, marketingnya juga jadi korban? Ada marketing-marketing yang dia juga menanamkan uangnya di situ, dengan keluarganya juga di situ. Mereka bilang, mereka juga nggak dapat info sama sekali bahwa ini bakal zong. Dia kan bilang, jangankan nasabahnya untuk diselamatkan, dia dan keluarganya pun juga nggak bisa berkutik, nggak ada pemberitahuan. Saya ingat bahwa gagal ini diberitahukan pertama kali itu 26 Februari kalau nggak salah. 26 Februari 2020. 2020. Itu tanggal 1 Februari, keluarga saya masih ada yang menanamkan uangnya.
deal dengan dengan si marketing. Lalu pertengahan Februari, kalau saya nggak salah ingat juga, itu masih mereka buat gathering. Oke. Untuk tujuannya mengajak para nasabah ini untuk top up lagi. Oke. Menjanjikan bonus ini. Cuman memang waktu itu saya juga tidak memilih untuk top up lagi. Saya pikir cukup lah gitu kan. Jadi anggota dari aliansi korban industrial ini berapa, Pak Riki? Yang terdata saat ini ya kurang lebih sekitar 800 sekian lah. 800 orang. Betul. Itu kalau di total uang yang ditanamkan dari 800 orang itu berapa besar? Waduh, banyak Pak. Itu saya juga nggak tahu persisnya. Kira-kira berapa? Ratusan miliar pasti sih kayaknya dapat sih. Ratusan miliar Iya. uang yang ditanamkan itu? Iya. Mungkin saya nggak tahu angka pastinya, tapi saya rasa mungkin hampir menyentuh angka 1 triliun mungkin ya. 1 triliun Mungkin dari ya. 800 orang ini Betul. aja. Yang kemudian dikatakan oleh Pak pejabat bahwa hampir 160 triliun uang yang berputar di situ ya di Indosuria. Iya, berdasarkan laporan PPATK kalau tidak salah, saya mendengar bahwa perputaran itu sekitar 106 triliun. 106 triliun 106 triliun. perputaran uangnya Betul. ya. Tapi kalau dari sisi aliansi korban Indonesia mungkin sekitar 1 triliunan uang di situ. Yang berapa korban nih? Yang 800? Yang di aliansi? Aliansi? Di aliansi kurang lebih. Emang 1 triliun korbannya lebih. berapa selain yang di aliansi? Totalnya kurang lebih 6.000 sekian ya. Kalau yang 6.000 itu orang. data yang di PKPU saja itu 6.000. Tapi data yang keseluruhan yang berdasarkan PPATK juga laporannya kurang lebih 23.000 katanya. 23.000 orang Betul. yang menanamkan uangnya di Indosuria dan semuanya tidak bisa kembali. Sebagian besar. Sebagian besar tidak kembali. Artinya Betul. ada yang kembali. Ada, karena di awal-awal kan ada yang tidak perpanjang lagi karena dia bergerak dari 2012. Nah, jadi mulai kita tahu kacaunya itu adalah di 2020 gitu. Padahal juga saya sempat dapat informasi bahwa 2018-2019 itu katanya Kemenkop sudah pernah kasih teguran untuk Indosuria. Tapi baru sebatas teguran, peringatan-peringatan, belum sampai ke arah hukuman pembekuan dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kasusnya Pak Riki sendiri Februari 20 masuk. Aku masuk September 2019. September 2019. Betul. Oke. Kontraknya waktu itu 6 bulan. Berarti dia jatuh tempo di bulan Maret. Oke. Ternyata Februari Itu langsung masuk 4 miliar bersama-sama dengan dengan keluarga warga yang lain. dengan Betul. 4M. Betul. Dari September masuk dalam bentuk namanya tabungan berjangka. Tabungan simpanan berjangka. Simpanan berjangka. Simpanan berjangka. Itu selama 6 bulan. 6 bulan. Oke. Jadi sampai ke September sampai 6 bulan kemudian Ternyata sampai Februari 20 Februari itu dikasih tahu bahwa waktu itu awalnya mereka cuma bilang ini tidak bisa dicairkan dan wajib diperpanjang. Bahasanya masih wajib ini. diperpanjang. Wajib diperpanjang. 6 sampai 12 bulan waktu itu. Oke. Tetapi 1 minggu kemudian 2 minggu kemudian tuh saya baru dapat pemberitahuan lagi bahwa ini gagal bayar. Dan mereka bilang harus ikutin skema yang mereka tawarkan itu sekitar 4, 5, 6 tahun tanpa bunga. Tanpa timbal balik sama sekali. Itu pemberitahuannya pakai apa? Lewat marketing banknya itu? Surat Surat resmi dari Indosuria. Indosuria sebagai badan hukum apa? Di situ baru mereka kasih lihat bahwa ini mereka adalah koperasi. Oke, jadi ketika ditawarkan simpanan berjangka itu tidak diketahui Tidak pernah diinformasikan. bahwa itu koperasi. Betul. Jadi setelah gagal bayar, kemudian Indosuria berkirim surat kepada orang yang menanamkan bahwa mau direstrukturisasi sampai 5 tahun kemudian gitu. Betul. Tanpa bunga. Tanpa bunga. Terus bagaimana reaksi dari Pak Riki pada waktu itu? Wah, waktu itu ya ini kan kita semua panik kan. Oke. Kok bisa sampai segitunya? Alasannya apa? Mereka sempat bilang ini alasannya efek COVID katanya. Efek COVID. Tapi kan COVID Indonesia juga baru declare Maret. Februari mereka sudah gagal duluan. Lalu mereka juga bilang ini ada ras katanya. Ada penarikan besar-besaran dari para nasabah. Ini disampaikan lewat surat juga Surat bahwa ada COVID, ada COVID, ras ada besar-besaran. ras, iya. Ditandatangani oleh pengurus waktu itu. pengurus koperasi. Pengurus koperasi. Oke.
Siapa tuh pengurus koperasinya? Dulu ada itu ada ada Ibu Sonia, ada Pak Charlie, satu lagi aku lupa namanya siapa. Oke. Nah mereka biasanya 3 orang itu yang tanda tangan sih antara itu. Nah mereka kasih tahu bahwa ini ada ras, kita ya aku langsung telepon ke si marketingnya kan. Marketing bank itu yang nawarin Ya, itu. marketing. Jadi infonya jadi ternyata mereka itu dari bank direkrut ke Indosuria, ditarik. Jadi bukan mereka tetap di bank lalu mereka menawarkan produk Indosuria, mereka direkrut sama Indosuria lalu narik kita untuk pindahin dari yang bank pindah ke Indosuria. Itu ketahuannya setelah kejadian. Apanya? Nggak sih marketingnya direkrut oleh Indosuria itu? Oh, di awal dia mereka udah bilang, sekarang kami di Indosuria. Oh, Kami di Indosuria. oke. Perusahaan saya punya produk simpanan Oke, juga. jadi dia si bilang. marketing bank ini dulu yang mengelola akun dari keluarganya Pak Riki di Betul. sebuah bank. Kemudian dia ketika menawarkan dibilang saya pindah sekarang ke Indosuria. Betul. Ini ada produk yang lebih bagus. Betul. Kira-kira tawarannya begitu. Kurang lebih begitu. Itu modusnya sama untuk semua korban-korban itu. Berdasarkan cerita-cerita para korban, rata-rata itu sama. Dari bank yang sama juga. Mayoritas. Oke. Mayoritas. Dan nasabah itu juga punya tabungan atau deposito di bank itu juga. Betul. Oke. Jadi mayoritas di bank yang sama, marketing banknya kemudian juga mendekati dengan mengatakan sudah pindah ke Indosuria dan menawarkan tabungan itu gitu ya. Betul. Itu profilnya gimana sih Pak Riki, orang-orang yang menjadi korban itu? Macam-macam nih Pak, tapi kalau saya lihat berdasarkan data itu rata-rata itu mereka lansia semua Pak, pensiunan. Karena sebenarnya salah satu di bank yang saya ikutin juga itu adalah bank pensiunan sebenarnya Pak. Yeah. Jadi rata-rata nasabahnya pun juga adalah orang-orang yang pensiunan, Oke. lansia kurang lebih seperti itu. Oke. Dan lansia dan masuknya besar-besar semua ya? Ya lumayan Pak. Lumayan ya? Ya, karena kalau besar kecil kan Relatif ya? Tergantung kan. Iya. Buat untuk siapa itu mungkin besar, untuk yang siapa mungkin agak kecil, saya nggak tahu juga kan gitu. Oke. Tapi rata-rata untuk para lansia ini satu hal yang membebani mereka itu adalah begini. Mereka bekerja puluhan tahun, Oke. uangnya setelah pensiun dikumpulkan, dimasukkan dalam tabungan, berharap mereka dapat melanjutkan hidup dari timbal baliknya kan begitu. Sekarang modalnya semua diambil, mereka kehilangan segalanya. Kesempatan untuk menjalani hidup masa tua dengan baik hilang. Kesempatan mereka untuk mengumpulkan kembali uang tersebut juga udah nggak mungkin. Mereka udah lansia, gimana lagi cara mereka bekerja? Mau buka usaha baru, uangnya juga udah nggak ada. Bahkan sebagian ada yang lagi sakit-sakitan, itu mereka coba minta, tolong dong 25% saja deh dulu supaya saya bisa lanjutin pengobatan. Itu nggak dikabulin Pak. Itu diabaikan semuanya. Meskipun dulu sekali Pak Hendy Surya dalam persidangan berjanji bahwa akan memprioritaskan orang-orang lansia dan yang dalam keadaan sakit, tapi itu tidak terbukti. Banyak korban yang udah sampai meninggal dunia Pak. Meninggal dunia. Ada yang stres sampai bunuh diri. Saya pernah menangani juga konsultasi orang yang sampai bercerai gara-gara soal urusan Indosuria. Suami istri ini ribut jadi gede, cerai juga ada. Meninggal belakangan juga, belum lama juga ada teman kami juga meninggal. Mungkin faktor stres memperburuk keadaan penyakitnya, atau penyakitnya juga menjadi lebih buruk karena tidak mendapatkan penanganan yang baik dan sesuai, karena kan dananya juga udah nggak ada lagi mereka. Gitu. Itu sedih banget itu kalau kita dengar cerita-cerita korban-korban itu, betapa mereka memang sudah hopeless. Mereka benar-benar mengharapkan adanya pengembalian dari uang yang mereka sudah simpan. Itu mereka sangat-sangat berharap sekali. Makanya ketika ada putusan bahwa ini Hendy sudah dibebaskan itu, histerisnya mereka sampai ada yang mau pingsan, sampai udah ada yang shock segala macam. Kok bisa orang ini dilepas? Bayangan kita logikanya adalah seorang maling ayam aja bisa dihukum Pak. Ini orang yang mengambil uang masyarakat
triliunan rupiah loh. Saya aja juga nggak kebayang uang itu sebanyak apa. Tapi bisa dengan santainya dia lepas begitu saja. Padahal waktu itu juga Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ini adalah kejahatan pidana yang sempurna. Artinya sudah tidak kelihatan lagi ada celah-celah untuk mengatakan bahwa ini bukan pidana. Ahli-ahli hukum sudah sangat banyak rasanya yang sudah mengatakan bahwa ini juga pidana. Termasuk ahli PKPU pun juga sudah mengatakan ini murni pidananya kelihatan sekali. Ahli TPPU juga sudah mengatakan bahwa ini udah jelas, nggak perlu diragukan lagi. Tapi faktanya berkata lain. Oke. Pak, kembali Pak Diki. Jadi uang simpanan pensiun, uang yang ditabung ketika dia kerja, kemudian tertarik karena tawaran dari marketing bank, itu berapa sih margin yang ditawarkan dari yang selama ini diterima di bank itu? Sampai bisa tergiur gitu. Sebenarnya perbedaannya itu 2% lah kurang lebih di atas bank BPR pada saat itu ya. Lalu mereka menawarkan juga potongannya hanya 10% dibandingkan bank umum katanya. Kalau bank umum biasanya keuntungan itu dipotong 20% kurang lebih, mereka menawarkan hanya 10% potongannya. Dan kita lihat juga ya oke, masih masuk akal lah, maksudnya tidak sampai jomplang sekali sampai 15-20% gitu, tidak sampai sebesar itu. Kita pikir masih dalam batas yang wajar. Ya kita oke. Dan yang paling utamanya adalah mereka memperlihatkan perusahaan ini besar, di mana-mana gedungnya, di mana-mana bisnisnya macam-macam. Dia punya insuransinya juga, ada inti finance-nya juga, ada sekuritas yang lain juga. Ada banyak perusahaan-perusahaannya dia. Jadi kita tidak kebayang sama sekali bahwa perusahaan yang sudah banyak, kita bisa sebut ini banyak korporasi lah, seperti korporasi, tapi bisa gagal seperti ini. Kalau nggak ada niat, rasanya nggak mungkin. Nggak ada niat untuk memang mencuri. Betul. Mencuri uang dari nasabah itu. Ya. Oke. Setelah kemudian gagal bayar diberitahukan pada Februari 20 ya. Ya. Terus langkah-langkah yang dilakukan oleh nasabah? Ya, jadi pada saat pertama kali itu kita lihat bahwa seolah-olah kejadian ini sudah terplan dengan sangat rapi. Itu kita lihat banget dari awal pertama kali gagal bayar, mereka langsung tawarin ke para korban ini, terutama yang para lansia ini. Mereka nggak paham hukum kan, mereka nggak terlalu ngerti, mereka taunya uang mereka sekarang hilang, bagaimana caranya supaya bisa balik. Dijanjikan akan diurus melalui lawyer-lawyer yang di-hire oleh Indosuria, disediakan untuk mereka. Dan ternyata kelihatannya tujuan akhirnya adalah pengumpulan suara pada saat voting. Ini yang nawarin si marketing banknya itu? Dari Indosurinya langsung. Pada saat sudah gagal, marketing langsung hilang. Ya kalaupun ada komunikasi, mereka sudah dibilang mereka sudah di stop dari perusahaan. Jadi Indosuria menawarkan kepada orang-orang senior citizen, orang lansia itu ditawarin lawyer untuk membantu pengembalian. Betul. Setelah itu endingnya mereka pada masuk proses PKPU. Yang mengajukan PKPU siapa sebenarnya? Ada salah satu nasabah. Ada nasabah dari Indosuria mengajukan PKPU. Betul. Akhirnya kan diumumkan, akhirnya kita berbondong-bondong lapor ke sana semua tuh. Nah, di situ pun juga kita udah dari awal saya udah lihat sebenarnya bahwa perjanjian homologasi yang perdamaian yang ditawarkan itu, saya udah lihat bahwa ini tidak baik. Sudah ada niat untuk melarikan diri pada akhirnya. Karena dalam perjanjian tersebut mereka sudah sebut bahwa kalau dalam janji mereka membayar yang kurun waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu gagal dilaksanakan, mereka akan mengalihkan hutang tersebut kepada PT Sun Capital. Di mana PT Sun Capital ini juga salah satu ownernya ada si Henry Surya ini juga. Dia juga sebenarnya. Itu di suratnya? Iya, dalam putusan pengadilan pun masuk. Hasil PKPU-nya di pengadilan mana itu? Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Betul. Yang diajukan oleh satu orang ya? Satu orang waktu itu. Satu orang mengajukan PKPU karena dia juga ingin uangnya kembali. Betul. Ya?
Dan kemudian putusannya adalah Putusannya adalah perdamaian tersebut dikabulkan. perdamaian tersebut dikabulkan Dengan klausulanya adalah ada 3, 4, 5 tahun dicicil tanpa bunga. Lalu ada klausulanya adalah kalau mereka tidak sanggup bayar, hutang ini akan diambil alih oleh PT Sun Capital. Lalu PT Sun Capital akan berusaha untuk membayar. Oke. Kalau mereka tidak sanggup membayar, mereka akan menawarkan aset. Sebenarnya pada saat di awal juga mereka sudah nawarin aset, cuman aset itu nilainya tuh di markup habis, lalu kita dipaksa harus bayar setengah dari nilai aset secara cash lagi. Jadi korban kalau udah punya tabungan 100, dia cari aset yang 200, dia harus masuk lagi 100. Oke. Nggak boleh full dari deposit. PKPU itu sudah final ya, sudah inkrah ya? Inkrah, artinya Inkrah. diterima oleh para pihak bahwa ini adalah homologasi Iya, dengan pembayaran kewajiban utang yang direstrukturisasi sampai 5 atau 6 tahun. betul. Jadi suka tidak suka pada akhirnya kami kalah suara. Oh, suaranya Pak Riki di mana? Saya posisinya adalah minta pilot. Minta pilot. Iya, karena saya udah bilang bahwa perjanjian yang ditawarkan ini sudah ada niat buruknya. Dilarikan ke PT Sun, PT Sun-nya akan menawarkan ini itu. Kalau dia nggak bisa bayar juga, dia akan terbitin convertible loan. Di mana nanti convertible loan itu akan dapat ditukar dengan nilai sahamnya mereka. Tapi kan kita nggak tahu berapa value-nya Sun Capital ini. Kita juga nggak pernah tahu apakah Sun Capital ini memang benar-benar punya modal yang cukup untuk mengcover hutangnya si Indosuria. Itu juga nggak pernah diperlihatkan. Itu semua tertera dalam putusan ya? Betul, Putusan PKPU itu ya? masuk. Termasuk akan dialihkan ke PT Sun itu? Masuk. Oke. Kita udah bilang ini modus lagi, saya bilang ini pasti nggak akan bener lagi. Dan terbukti hari ini Indosurianya bilang kasih statement dia nggak sanggup bayar dan dia sudah berencana mengalihkan hutang itu ke PT Sun Capital tanpa mereka buka-bukaan dulu. Ibaratnya kan begini, kalau orang bilang saya nggak sanggup bayar lagi, saya nggak punya uang lagi, tunjukin dulu dong dompet kamu, tunjukin dulu dong rekening tabungan kamu supaya saya tahu bahwa betul-betul kamu nggak punya uang. Indosuria tidak pernah melakukan itu. Dia nggak pernah open laporan keuangannya. Kalau di open kan kita akan tahu berapa nilai uang yang masih mereka miliki, berapa nilai aset yang mereka masih miliki, termasuk dengan piutang-piutangnya mereka yang masih miliki, itu berapa. Itu nggak pernah di open sama sekali. Karena kita pikir gini, uang triliunan tidak mungkin hilang begitu aja kan. Pasti ada jejaknya. Ya. Orang bilang follow the money-nya. Ikutin alirannya pasti akan kelihatan. Itu uang nyangkut di mana. Itu nggak pernah dibuka sama sekali, Pak. Makanya sampai terakhir waktu dalam persidangan pun aset yang disita oleh Bareskrim hanya 2,2 triliun kalau tidak salah. Dari total kerugian korban yang mencapai 16 triliun lebih kan begitu. Sisanya kemana? Itu juga nggak pernah jelas sampai hari ini. Oke. Itu dari PKPU ya. Betul. PKPU kemudian terbukti tidak bisa restrukturisasi itu tidak berjalan. Tidak berjalan. Oke. Dari situ kemudian pindah ke pidananya itu gimana? Nah, jadi ternyata kan korban-korban ini juga akhirnya kan ada yang melaporkan Oke. ke proses pidana dengan dugaannya adalah penipuan, Oke. penggelapan, undang-undang perbankan, sama tindak pidana pencucian uang. Oke. Itu 4 pasal yang diajukan. Dan dalam prosesnya, di Bareskrim diperiksa segala macam. Teman-teman juga akhirnya kita juga akomodir untuk bantu melaporkan diri juga kepada Bareskrim supaya Bareskrim tahu, dan Bareskrim bilang jawabannya adalah kami sudah tahu jumlah korban semuanya berapa. Kami pegang datanya semua. Nah, berjalan di Bareskrim, artinya kan di Bareskrim juga ada gelar perkara, diputuskan oke, lengkap, dialihkan ke kejaksaan. Di kejaksaan juga diteliti kembali dokumennya. Sudah oke juga, mereka merasa yakin bahwa ini pidananya jelas. Bawalah ke pengadilan. Mental di pengadilan. Mental di pengadilan. Mental. Yang mengatakan, tapi sangkaan kepada Henry Surya sebagai terdakwa pasal apa sebetulnya?
Iya tadi 37 penipuan 378, penggelapan 372, lalu ada undang-undang perbankan karena mereka menjalankan aksinya selayaknya bank padahal mereka koperasi. Jadi ada hal-hal yang harusnya nggak boleh dilakukan oleh koperasi, dan itu bolehnya dilakukan oleh bank, tapi dilakukan oleh Indosuria. Termasuk dengan adanya aliran-aliran dana itu harusnya kan koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Kalau secara teorinya. Ternyata mereka masukin ke koperasi, ke perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan dia juga muter-muter ke situ-situ. 23 perusahaan kalau tidak salah berdasarkan fakta pengadilan. Perusahaannya punya dia semua, termasuk Sun Capital pun punya Pak Hendy Surya juga. Punya Pak Hendy Surya? Iya, ada sahamnya dia di situ besar mayoritas rata-rata. Oke. Jadi putusan pengadilan Jakarta Barat ya? Jakarta Barat itu mengatakan bahwa ini bukan kasus pidana, perbuatannya terbukti, tetapi tidak masuk ke ranah pidana, melainkan ranah perdata. Sehingga dia dilepaskan. Akhirnya dilepaskan. Oke. Tapi kan jaksa mengajukan banding. Harus jaksa wajib banding kalau terdakwanya diputus lepas seperti itu. Jaksa harusnya wajib banding. Kalau menurut analisis dari Mas Riki yang juga berlatar belakang advokat, ada apa di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu? Putusan ini memang sangat mengagetkan. Artinya kami meyakini, saya pribadi selaku advokat meyakini bahwa perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan itu jelas, kelihatan sekali. Sepakat dengan Pak Mahfud MD bahwa ini adalah pidana yang sempurna. Ahli TPPU pun juga bilang bahwa ini adalah ada pidananya. Bahkan ada beberapa profesor juga mengatakan, ahli pidana juga mengatakan bahwa ini ada pidananya. Tetapi ketika hakim bersikeras mengatakan bahwa ini perdata, itu jadi tanda tanya besar, PR besar. Karena putusan ini efeknya besar sekali. Selain untuk para korban jelas pasti kecewa sekali, ini akan menjadi percontohan untuk koperasi-koperasi lainnya nanti, atau perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang sama. Setahu saya saat ini ada 8 koperasi yang bermasalah di luar perusahaan-perusahaan asuransi lain yang juga kurang lebih gagal bayar juga. Modusnya sama? Kurang lebih. Jadi koperasi kumpulin segala macam. Uang. Ternyata di ending dia bilang uangnya nggak ada buat bayar. Kita bingung uangnya kemana. Oke, dan kira-kira modusnya juga sama, diganti dengan surat pinjaman berjangka. Yang lain saya belum tahu sampai ujungnya sampai di mana. Yang sampai di modus ini yang saya memang ikutin benar-benar adalah yang di Indosuria ini. Oke, kembali Pak. Jadi Pak Riki itu nggak tahu ya awalnya ini adalah badan hukumnya adalah koperasi ya? Tidak pernah tahu. Ketika ditawarin oleh marketing bank nggak tahu nih badan hukumnya. Saya pikir ini bank. Dia juga kasih kita semacam buku tabungan seperti itu. Prosesnya ya bisa tarik tunai segala macam kayak gitu ada rekening buku tabungannya juga. Jadi produk yang ditawarkan simpanan berjangka, mereka juga bikin kita buku rekening gitu, buku tabungan, dan mereka juga soundingnya adalah ini bukan nggak pernah sounding ini koperasi. Jadi kita pikir ya ini tahunya bahwa itu koperasi kapan? Beberapa ada yang memperhatikan pada saat bilet terima itu ada logo koperasi. Pada saat bilet sudah dikasihkan itu baru tahu. Ada yang bahkan nggak tahu sama sekali, baru tahu ketika justru gagal bayar baru tahu. Gitu. Oke. Jadi kalau sekarang statusnya PKPU-nya itu? Statusnya PKPU itu harusnya berjalan. Cicilan itu harusnya dibayarkan, dilaksanakan. Tetapi setahu saya dari 2021 Desember itu sudah tidak berjalan. Gitu. Udah nggak ada cicilan lagi. Ya semua rata-rata juga saya udah bilang juga sesuai prediksi saya di awal, saya udah menebak bahwa yang aum-aumnya kecil, yang nilai tagihannya kecil itu akan dibayarkan lebih dulu dengan pembayaran yang agak normal, lalu nanti masuk fase kedua di yang range 500 juta ke atas sampai 2 miliar. Itu saya udah tebak kayaknya 11 kali mereka akan cuma dicicil, sisanya mereka nggak akan dibayar, dan itu terbukti sampai hari ini. Sesuai dengan apa yang saya prediksikan.
Dan aset-aset yang sudah disita oleh Barreskrim sekarang dikembalikan lagi? Ya posisinya harusnya dilepaskan kembali dong. Karena putusan pengadilan. Putusannya lepas. Itu kan tidak, orangnya saja kan dilepas, masa asetnya juga tidak kan gitu. Oke. Dan itu kan jadi menyedihkan buat kita, bahwa bahkan kita berharapnya lebih, malah yang sedikit juga lepas. Karena baru cuma 2,2 triliun tidak yang bisa disita. yang baru bisa disita. Yang baru bisa disita. Betul. Dengan kerugian hampir 16 triliun. Lebih. Lebih dari 16 Iya. triliun. Itu sudah dicoba diajukan lagi oleh jaksa pada saat persidangan kepada majelis hakim, tetapi permohonan sitaan tambahan itu ditolak oleh hakim. Hakim ini kami udah dari awal sih udah, mohon maaf, kita udah punya dugaan bahwa hakim ini kayaknya kurang netral. Kelihatan bahwa dari awal mereka berusaha sedemikian rupa untuk si terdakwa ini tidak hadir dalam persidangan. Hakim yang berupaya agar terdakwa tidak hadir. Ya, jaksa dan korban semua minta bahwa tolong hadirkan terdakwanya dalam persidangan. Jangan online. Oh, Kan jadi persidangan itu dilaksanakan secara online. Kita minta hadirkan dalam persidangan agar kita bisa lihat secara langsung reaksi jawaban-jawaban dari si terdakwa ini. Tapi itu tidak dikabulkan oleh hakim. Justru dengan alasan bahwa ini sudah ada edarannya, bahwa ini harus dilakukan secara online. Tapi di sisi yang lain, kita tahu ini berbarengan dengan sidangnya Pak Ferdy Sambo. Itu semuanya offline semua. Mereka semua dihadirkan semua. Apakah aturan itu hanya berlaku di Pengadilan Jakarta Barat? oke. Lalu sidang-sidang yang lainnya pun juga, termasuk sidang bawahannya Hendy Surya, JI, itu juga putusnya sama, lepas juga Pak. Lepas juga. Lepas Pak, juga. Pak, jadi terdakwanya ini berapa dalam kasus ini? Harusnya ada 3. Harusnya ada 3. Iya, ada Pak Hendy Surya, Jun Indria, dan Pak Suwito Ayub. Suwito Ayubnya kabur, Kabur. nggak tahu kemana. Oke. Nggak jelas sampai hari ini, nggak ada beritanya dari Barreskrim juga apakah dia terlacak di mana, juga nggak ada kabarnya. Jun Indria, dia sama-sama ditahan awalnya, disidangkan dalam 2 perkara yang nomor perkara yang terpisah. Dia dilepaskan juga. Dilepaskan juga. Lepas. Oke. Setahu saya jaksa banding juga. Oleh majelis yang sama. Kasasi juga. Majelisnya beda. Beda, oke. Beda majelis. Lalu Pak Hendy Surya, tapi pada saat sidang Jun Indria ini, dia justru diminta untuk dihadirkan oleh hakim. Hakim yang minta, hadirkan dong supaya kita gampang nanyanya. Tapi dalam hal yang kasusnya Hendy Surya, hakim selalu menolak dengan alasan ada surat edaran ini, edaran itu. Kita pikir agak aneh. Artinya apakah selama persidangannya Hendy Surya itu tidak pernah datang? Hanya 1 kali. Hanya 1 kali pada saat Pemeriksaan terdakwa. terdakwa. Pemeriksaan saksi terdakwa itu 1 kali. Itu pun jaksa berupaya dengan sangat keras dan ekstra untuk bisa menghadirkan Pak Hendy Surya, sampai ada istilah ini tidak unprocedural dari pihak lawannya, dari hakimnya segala macam juga menolak. Kita juga nggak ngerti apa sih susahnya menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Saya rasa itu hal yang umum kan. Apalagi untuk menanyakan keterangan A, B, dan C itu harus dilakukan secara direct kepada si terdakwanya. Itu dihindarkan oleh majelis hakim. Dengan alasan tadi ada surat edaran dan lain sebagainya. Iya. Lalu juga dalam persidangan ada salah satu korban, teman kami juga, Ibu Liana. Dia meminta kepada hakim tolong diberikan kesempatan untuk bisa berbicara langsung dengan Pak Hendy Surya, si terdakwa ini. Lalu hakim mengatakan, oke, saya akan berikan kesempatan itu setelah pengacaranya terdakwa selesai menyatakan pendapatnya. Oke, tapi ternyata setelah pengacara itu selesai menyatakan pendapatnya, persidangan ditutup. Dan Ibu Liana ini korban tidak diberikan sebagaimana yang telah dijanjikan. Kami udah teriak-teriakan, Pak, katanya sudah dijanjikan kesempatan ini. Enggak juga. Lempeng aja mereka. Tinggalin aja, nggak mau dengar apapun. Itu majelis ya? Majelis juga kita perhatikan dalam, kan kita suka rekam, kita suka apa? Seperti yang tertidur. Seperti? Yang tertidur terlihatnya. Ada satu hentakan suara, kaget dia. Nah,
sisanya dia merem segala macam. Kita ada foto-fotonya, ada rekamannya. Itu juga jadi pertanyaan, kok gini ya majelisnya ya, sudah bohongin kita, mempersulit untuk kehadiran terdakwa, lalu juga kelihatan seperti tidak peduli, menolak sitaan tambahan yang diajukan oleh jaksa. Dia bilang bahwa ini karena aset ini mau dipakai buat bayar korban. Kita bilang ini kita bukan lagi ngomongin perdata, kita lagi ngomongin pidana, dan barang-barang tersebut tidak dalam keadaan tersandera oleh satu hal apapun. Jaksa juga sudah mengatakan itu kan tidak dalam sitaan, tidak ada beban apapun yang terhadap aset-aset ini, harusnya bisa dong kami sita, gitu kan. Hakim menolak tetap. Jadi Pak Riki melihat ada hubungan yang lebih istimewa antara Henry Surya dengan majelis. Kami menduga seperti itu. Hampir semua korban melihat seperti, bukan cuma korban mungkin ya, masyarakat umum, ahli hukum, termasuk Pak Mahfud sekalipun juga sampai mengatakan tidak perlu menghormati keputusan tersebut. Artinya kan itu sudah suatu kode yang sangat keras sekali bahwa ada yang aneh dalam peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Henry punya pengacara ya? Punya. Pengacara top lah. Pengacara top. Siapa yang pegang sih? Awal sempat Pak Junifer Girsang, lalu saya lupa ya yang terakhir itu siapa itu apa namanya. Tapi punya penyiar. Tapi dia yang juga memproteksi agar Henry tidak datang ke pengadilan gitu. Iya. Gitu. Sekarang dia udah dilepas. Dilepas. Tapi uang itu kemana? Nggak ketahuan. Masih nggak jelas. Makanya kali ini kami benar-benar merasa bahwa ini babak final. Ini karena setahu saya dalam putusan lepas itu tidak ada PK dan tidak ada banding juga. Jadi langsung ke kasasi dan itu nanti akan final. Oke. Saya pikir ini kesempatan terakhir buat kami. Mudah-mudahan hakim agung yang ditunjuk menangani perkara ini lebih punya nurani bahwa ini 6.000 korban lebih, puluhan ribu yang sudah mereka jaring. Masa nasibnya begitu aja, uangnya hilang begitu aja, kan rasanya miris sekali gitu di hati kita juga. Hukum Indonesia seburuk inikah gitu. Kemarin saya dengar podcastnya di channel sebelah, sampai di luar mereka bilang there is no law in Indonesia. Siapa bilang? Warga negara asing di luar mereka bilang pada saat bicara there is no law in Indonesia. Itu kan sedih kita dengarnya. Dan Pak Riki setuju there is no law in Indonesia dalam kasus ini? Dalam kasus ini iya. Bayangkan kalau kasus ini benar-benar nanti finalnya juga hasil yang sama, bagaimana nasib 8 koperasi yang lain yang bermasalah? Atau mungkin nanti mereka akan timbul muncul banyak-banyak industri lainnya. Belum lagi investor juga akan takut karena melihat bahwa oh seburuk inilah hukum yang ada di Indonesia. Pasti banyak pengaruhnya luas sekali, Pak. Pak Riki tidak, kalau penciuman Pak Riki ini semata-mata karena penipuan, penggelapan dari Henry Surya CS untuk memperkaya diri sendiri, atau ada agenda lain? Ada banyak isu yang beredar, tapi kita nggak punya bukti dan kita rasanya juga nggak boleh terlalu frontal untuk mengatakan sesuatu yang kita juga belum punya bukti konkretnya kan gitu. Takut ini justru melebar kemana-mana dan jadi fitnah pada akhirnya. Tapi yang pasti adalah ada niat untuk memperkaya dirinya sendiri ini itu jelas kelihatan sekali. Karena kalau dia memang betul bukan karena untuk memperkaya diri sendiri, dia pasti akan secara gamblang memperlihatkan bukti-bukti bahwa kenapa bisa sampai gagal bayar. Tentu nggak akan ada kekhawatiran apapun, tetapi dengan banyaknya ruang yang tertutup, abu-abu semua nggak kelihatan, niatnya kelihatan sekali. Dalam persidangan PKPU maupun dalam persidangan pidana tidak terungkap sekali uang itu larinya kemana? Sama sekali tidak terungkap. Saya juga nggak ngerti kenapa dalam persidangan itu tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Karena logikanya hukum itu kan harusnya berkembang terus. Penyelidikan itu berkembang terus. Meskipun awalnya mungkin 2,2 T, itu berkembang terus. Dan itu sebenarnya dilaksanakan oleh jaksa. Ada penambahan
tetapi tidak berkembang di hakim, ditolak segala macam, aliran dananya sampai dibuka kemana juga nggak tahu. Ada bahkan kalau nggak salah dalam penjelasannya si Pak Hendy Surya itu ada uang perusahaan yang dipakai untuk membayar tagihan-tagihan pribadinya Pak Hendy Surya, dilaksanakan oleh katakanlah pengurusnya di Indosuria ya. Lalu Pak Hendy Surya dengan santai mengatakan, oh saya nggak tahu dibayarin tagihan saya. Masa sih tagihan kita dibayar orang kita nggak tahu kan gitu. Sampai sejauh itu. Oh, Follow the money itu tidak dikerjakan karena memang tidak mau atau? saya nggak tahu. PPATK sudah melacak. Hah? Barreskrim juga mengatakan dalam beberapa kali pertemuan juga mengatakan bahwa ada indikasi ini sudah ada aliran dana ke beberapa perusahaan, muter ke sini, muter ke sana. Tapi tidak ada pengembangan yang lebih berarti. Adakah orang kuat di balik Hendy Surya? Banyak yang menduga seperti itu, Pak. Karena rasanya seorang Hendy Surya meskipun dia pegang uang yang cukup besar nilainya, rasanya tidak semudah itu mengontrol hukum di Indonesia. Tidak semudah itu mengontrol hukum di Indonesia. Betul. Kalau hanya seorang Hendy Surya. Kalau hanya seorang Hendy Surya, dia bukan, katakan dia bukan petinggi partai, bukan tokoh politik besar segala macam, dia bukan orang yang memiliki jabatan penting di pemerintahan, dia hanya seorang pengusaha. Masa Indonesia kalah sama seorang pengusaha begitu aja? Nggak mungkin. Saya yakin ada orang yang membantu, setidak-tidaknya membantu untuk memproteksi melindungi dan Hendy seterusnya. Surya. Betul. Dan itu juga aparat juga. Mungkin tidak untuk kemungkinan kan? Ya. Saya sambil Oke, minum ya. sambil minum. Kalau kemudian ada berapa? 8 koperasi 8 koperasi lain. yang juga modusnya mirip. Kurang lebih. Dan itu jumlahnya lebih besar dari Indosuria. Setahu saya Indosuria paling besar, Pak. Paling besar. Paling besar. Yang lain ya ada yang di bawahnya sedikit, ada yang di bawahnya lagi dikit. Adakah kemungkinan atau spekulasi bahwa uang-uang itu lari untuk dana-dana politik? Ada dugaan seperti itu. Ada yang menghembuskan cerita-cerita seperti itu. Tapi kan pada akhirnya kembali lagi ketika kami nggak punya bukti, saya selalu menekankan kepada teman-teman di grup aliansi korban ini, kita selalu bilang bahwa hati-hati, kita bedakan dugaan dan sampai pencemaran nama baik, fitnah dan seterusnya. Kita hindarin itu, kita jaga. Karena dalam beberapa case Indosuria itu mengintimidasi para korban loh. Mengintimidasi para korban. Betul. Bahwa jadi ketika mereka masuk ke dalam grup-grup WA kami, menyusup. Oke. Lalu ketika ada anggota kami yang mengatakan kata-kata kasar lah, mungkin karena mereka emosi atau gimana, ada kata-kata kasar, mereka akan diancam untuk dilaporkan. Dari yang vokal akhirnya jadi tidak vokal, dari yang aktif jadi tidak aktif. Bahkan salah satu lawyer yang waktu itu sempat bantuin edukasi ke para korban itu sampai dilaporin juga, sampai bersidang malah kalau nggak salah. Oh, disidangkan juga. Sampai disidang. Itu hanya karena kata-kata dia mengatakan bahwa ada pengendali di atas pengurus. Jadi pasti ada pengendali yang kita mungkin kita dugaannya adalah ke Pak Hendy, tapi sifatnya dugaan. Dan kita nggak, sebenarnya Pak lawyer ini nggak pernah sebut nama, dia hanya sebut ada pengendali. Dan itu terbukti dalam sidangnya dia, itu pengurus ketika dimintain kesaksian, ditanya A nggak ngerti, ditanya B nggak tahu, ditanya C diam aja. Jadi memang kelihatan seperti dan tanda kutip kayak boneka, nggak tahu apa-apa, meskipun mereka dalam jajaran pengurus. Jadi sebenarnya kalau secara fakta apa yang disampaikan si rekan lawyer saya ini juga tidak salah-salah juga. Arahnya memang ke situ. Mereka nggak tahu apa-apa. Ada pengendali yang mengatur di atasnya. Ya dugaan kami tetap pemilik sebelumnya Pak Hendy Surya, karena mengalirnya kok kelihatan kok jalurnya ke sini perusahaannya dia juga, ke sini perusahaan dia juga, ke sini perusahaan dia juga, ke sini sampai kesan kapital terakhir pun juga perusahaan dia juga.
Jadi kelihatannya sistematis ya? Sistematis. Sistematis untuk kemudian mengumpulkan dana masyarakat. Betul. Dengan bujuk rayu dengan apa, dan kemudian uang itu hilang entah kemana gitu. Iya, hilang tanpa jejak seolah-olah. Kalau Pak Riki lihat kinerja dari polisi dan jaksa gimana? Cukup firm, cukup bagus atau? Awal-awal kami sempat ragu ya, tentu ada perasaan ragu karena waktu itu prosesnya berjalan sangat alot sekali. Bahkan ada momen di mana tersangka, pada saat itu masih tersangka, ditahan, tapi sampai lepas karena masa penahanannya habis, dan sampai akhirnya muncul rame di berita, ditahan lagi baru. Jaksa pun juga bolak-balik awalnya juga ada isunya, adalah sempat P19 mati, orang bilang bahwa ada isu bahwa ini harus diperiksa seluruh korban. Saya juga nggak tahu kebenarannya karena kita nggak pernah lihat dokumennya secara langsung kan. Tapi pada akhirnya tetap lengkap juga dokumennya. Gitu. Dan terakhir ketika kami bertemu jaksa-jaksa yang ada di persidangan, kami cukup puas melihatnya bahwa kelihatan mereka menempatkan sisi emosionalnya mereka, bahwa mereka turut merasakan juga apa yang dirasakan oleh para korban. Makanya mereka menuntut secara maksimal dan berusaha melakukan penyitaan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya berpatok pada 2,2 T yang sudah disita oleh Barreskrim saja, tapi dia berusaha untuk menambahkan aset-aset lain yang terkait dengan Indosuria tentunya, supaya nilai itu bisa mencukupi untuk pengembalian kerugian korban. Karena kalau hanya 2,2 T dibagiin pada korban juga rasanya nggak cukup. Indosuria bisa dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan terbesar ya? Iya, bahkan saya dengar yang lepas, yang dengan nilai terbesar, dengan nilai yang besar lalu lepas, itu nomor 1 katanya. Karena ada yang lepas juga tapi nilai kecil-kecil, mungkin nggak terbesar di Indosuria. Yang aku dengar terbesar dengan nilainya. Oke. Harapan terakhir dari Pak Riki apa dengan kasus ini? Ya, saya sih berharap bahwa teman-teman media juga akan terus bantu kita untuk mengingatkan bahwa perkara ini belum selesai. Karena kita takut ini mudah dilupakan, tertutup berita-berita lainnya. Kita berharap ini tetap terus terekspos supaya bisa tetap terkawal proses pengadilannya di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan Hakim Agung yang ditunjuk adalah Hakim Agung yang baik, adil dan mulia nurani untuk menempatkan dirinya bersama para korban. Karena para korban jelas adalah benar-benar bukan 1-2 orang lagi pihak yang menderita. Kalau ada teman saya mengatakan bahwa kasus Sambo mengorbankan, menghilangkan 1 nyawa. Kasus Indosuria lebih dari 1 nyawa yang hilang dan ribuan keluarga yang hancur karena kasus ini. Jadi nilai kerugiannya menurut saya harusnya jauh lebih besar Indosuria dibandingkan kasus Ferdy Sambo sekalipun. Optimis keadilan dan hukum bisa ditegakkan? Saya masih percaya bahwa Presiden kita, Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, beserta jajaran yang ada di Indonesia, dalam lingkup pengadilan tentunya, saya percaya bahwa keadilan itu ada di Indonesia dan ada untuk kami para korban. Oke, terima kasih Pak Riki. Sama-sama. Teman-teman, itulah obrolan saya dengan Riki Firmansyah, Wakil Ketua Aliansi Korban Indosuria. Bagi siapapun pihak Indosuria atau siapapun yang terkait dengan kasus ini yang ingin menjelaskan atau memberikan informasi yang berbeda yang berkaitan dengan Indosuria yang telah disampaikan oleh Pak Riki, silahkan datang ke podcast ini. Saya akan memberikan ruang yang sama, versi Anda jadi seperti apa. Tapi intinya adalah bagaimana hukum, keadilan, dan kebenaran bisa ditegakkan di bumi pertiwi, sehingga persepsi orang asing yang mengatakan there is no law in Indonesia itu tidak terbukti, hanyalah pendapat, tapi itu hanya bisa dibuktikan dengan fakta-fakta bahwa memang hukum dan kebenaran dan keadilan itu bisa ditegakkan di Republik ini. Sampai jumpa di Back to BDM edisi berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong.
Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam